dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum. Bani Israel itu banyak berurusan dengan Allah ya. Karena banyak nabi yang diutus dengan mereka. Sehingga banyak sekali kisah-kisah yang menempel pada mereka. Kisah-kisah tentang ketaatan, tentang pembangkangan, bahkan tentang pembunuhan para nabi, para rasul. Jadi banyak di dalam Al-Quran itu ucapan lima taqtuluna anbiya bi ghairi haq. Nah, jadi bagaimana dan kenapa kamu membunuh para nabi dengan tanpa alasan yang hak saat itu? Kenapa coba kalau kamu memang benar? Jadi itu memang apa ya? Dalam ayat ini wa idza akhadna mitsaqakum, ketika diambil perjanjiannya untuk benar-benar taat, untuk tidak saling membunuh, untuk tidak saling mengusir dari kampung masing-masing. Bani Israel saat itu yang ngomong benar. Ya. Jadi contoh-contoh sudah banyak. Nabi Yusuf itu kan Bani Israel ya. Nabi Yusuf itu. Bahkan keturunan awal dari Yakub. Diapain sama saudaranya? Jadi kekejaman atau oportunisnya Bani Israel itu sudah sejak dulu. Tidak saja kepada orang lain yang bukan sukunya, tetapi bahkan kepada keluarga sendiri. Yusuf itu saudara, anaknya Nabi Yakub. Bunyamin itu saudara. Tapi karena rasa iri, kok Yusuf lebih disayangi oleh Abba ya, ayah daripada kita. Kalau untuk merebut kasih sayang itu ya Yusufnya yang harus dihilangkan. Dalam ayat selanjutnya nanti ceritakan surat Yusuf juga tentang bagaimana mereka menyusun tipu daya untuk melenyapkan Yusuf. Di ayat ini makanya kemudian disampaikan, jangan kalian mengusir saudara kalian, jangan menumpahkan darah. Membunuh tidak hanya itu Bani Israel yang jadi para nabi yang dibunuh itu juga nabi dari kalangan Bani Israel loh ya. Zakaria, Ilyas ya, Ilyas sama Zakaria, Yahya itu, Yahya. Terbunuh itu. Dibunuh oleh siapa? Ya oleh Bani Israel. Jadi jangankan kok kepada orang non Bani Israel, kepada sesama Bani Israel sendiri saja mereka tega. Amma aqrartum wa antum tasyhadun. Kemudian kalian waktu itu berikrar tidak akan membunuh, tidak akan mengingkari Rasul, itu kan, dan tidak akan menyusir orang-orang dari kampungnya masing-masing. Tapi, nah ini selanjutnya, Tsumma antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim. Tapi akhirnya ya tetap mereka ya membunuh, mereka yang mengusir orang lain. Tabaharuna 'alaihim bil itsmi wal 'udwan. Mereka juga saling membantu untuk menghadapi kejahatan dan dari permusuhan. Begitulah. Saling, kalau kita diperintahkan ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wala ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Maaf.
Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ta'awanu, kalian itu bertolong-menolonglah 'alal birri wat taqwa, atas kebaikan dan takwa. Wala ta'awanu, dan janganlah kalian saling tolong-menolong 'alal itsmi wal 'udwan, dalam hal kejelekan, dalam hal kemaksiatan dan permusuhan. Itu. Tapi mereka, ya ini tadi, justru taqtulu anfusakum wa tukhriju fariqam minkum min diyarikum. Tapi ternyata mereka tetap, ya, summa antum haula'i taqtuluna anfusakum. Mereka ya tetap akhirnya setelah ikrar itu dilanggar, membunuh sesamanya, membunuh para nabi, membunuh saudaranya. Wa tukhrijuna fi fariqam minkum min diyarihim. Sudah dilarang, jangan pernah mengusir orang dari rumah atau kampungnya. Tadhaharuna 'alaihim bil itsmi wal 'udwan, mereka saling membantu dalam hal kemaksiatan dan permusuhan. Wa iyatukum usara tufaduhum wa huwa muharramun 'alaikum ikhrajuhum. Jadi mereka ini licik. Setelah diusir, kan mereka yang diusir kan lama-lama ya kepingin balik ke kampungnya. Tapi terus dipalakin. Kurang ajarnya begitu. Boleh. Masuk kampung ini lagi, tebusannya apa? Sekian M, sekian ratus juta, matanya memang duit itu sudah. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'din. Kenapa disampaikan gini? Di dalam Taurat yang melarang mereka untuk menumpahkan darah. Di dalam Taurat juga dan Injil, larangan mengusir sesamanya. Ya, tapi ya mereka gitu. Kalau ayat-ayat yang enak, mengabarkan tentang kehebatannya Bani Israel, keutamaannya, senang dia. Tapi begitu ayat-ayat yang sifatnya ngajak berjihad, sifatnya ngajak sedekah, sifatnya ngajak pada hal-hal yang ya, ini menjadi satu apa ya, anomali. Mereka ini ngusir orang, tapi begitu pengen balik dipalakin. Jadi mereka ini tadhaharuna 'alaihim bil itsmi wal 'udwan. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'din. Quran mereka, Taurat mereka maksud saya, Injil mereka itu melarang hal-hal begitu itu. Tapi mereka ya tetap aja melanggarnya. Ya. Maka Allah berfirman, "Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya." Maka tidak ada balasan buat orang-orang yang suka mengobrak-abrik aturan, norma dan sebagainya itu, ya, kecuali kehinaan di dunia. Yaumul qiyamati yuradduna ila asyaddil adzab, dan di hari kiamat mereka akan didorong, dikembalikan kepada siksa yang pedih. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah tidak akan pernah lengah terhadap apa yang kalian kerjakan. Di ayat yang selanjutnya ini, bahwa mengkufuri sebagian kitab dan mengimani sebagian yang lain. Artinya, ayat-ayat yang sifatnya berat tidak dikerjakan. Itu namanya mengkufuri. Hanya ayat-ayat yang sifatnya tidak memberi konsekuensi apapun pada perilaku, baru, oh ini benar. Tapi kalau ada ayat yang tidak cocok, dia akan bilang, oh ini keliru ini. Tidak gitu, harusnya tafsirnya begini, dan seterusnya.
Nah, ini yang ayo kita hindari, ya, karena Allah tahu apa yang kita kerjakan. Oke, oke, sampai di sini ada yang ditanyakan, silakan. Izin Gus. Monggo silakan. Gus, niki yang kemarin Gus, yang tanya tentang ulama su itu Gus. Nah itu nasib pengikutnya daripada ulama su ini udah sepundi. Mangke ini pengikutnya nasibnya udah sepundi. Terus ciri-ciri ulama su itu yang bagaimana gitu. Nah kalau ulama itu kan nanti turun kan ke kiai, terus ke ustadz. Dan nanti kalau disampaikannya itu ada keliruannya, nah kita yang di bawah ini kan bingung nanti. Terus mau mengikuti yang mana, gitu. Terus itu bagaimana cara untuk mengingatkannya itu? Pak ada teman atau apa itu yang biru, itu cara mengingatkannya itu gimana? Karena kan kalau zaman sekarang itu kita kan bingung. Kita juga sama, nabinya sama, ibadahnya juga sama. Tapi kok ada perbedaan pendapat ataupun aliran atau gimana itu. Kan ya, orang-orang seperti kita kan ngajinya juga kurang gitu. Maksudnya bukan pernah mondok yang lama atau belajar yang menekuni suatu kitab itu Gus. Ngoten mawon, terima kasih. Jadi beberapa hal yang perlu kita pahami tentang ulama, ya. Ulama itu kan artinya orang yang alim, orang yang tahu dan banyak memahami tentang agama, punya pemahaman yang benar-benar banyak secara teori, minimal secara teori tentang agama. Nah, ulama ini ada satu hadis, ya, tentang bagaimana Rasulullah sendiri sangat mewanti-wanti. Hadis itu diriwayatkan oleh Al-Hakim. Rasulullah SAW bersabda, kebinasaan umatku itu datang dari ulama su. Dari ulama su. Apa ciri mereka? Mereka menjadikan ilmu agama sebagai barang dagangan yang mereka jual kepada para penguasa. Masa mereka untuk mendapat keuntungan bagi diri mereka sendiri. Allah tidak akan memberikan keuntungan di dalam perniagaan duniawi mereka itu. Itu satu di antaranya. Kalau dalam riwayat Ahmad diterangkan, Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, dahulu saya pernah berjalan bersama Rasulullah SAW, lalu beliau bersabda, sungguh bukan Dajjal yang aku takutkan atas umatku. Kata. Beliau mengatakan 3 kali. Maka saya bertanya, wahai Rasulullah, apakah selain Dajjal yang paling kau takutkan atas umatmu? Beliau menjawab, adalah para tokoh yang menyesatkan. Satu di antaranya adalah ulama su. Nah, ulama itu sebenarnya
derajatnya sangat tinggi. Al-Quran menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. 2 ayat tentang orang-orang yang berilmu itu ya. Jadi, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya. Pertama adalah dalam surat Al-Mujadalah. Coba dibuka ayat 11. Ayat 11. Enggak, Pak Sinten tadi. Mas Sinten, yang tanya tadi apa? Mboten betul Quran, Gus. Ya. Ngaji nggak bawa Quran gimana? Mboten tafsire. Apa? Enggak ada artinya. Nggih. Ya dibaca Arabnya aja enggak apa-apa dah. Adalah, ya Dek. Oh, itu. Ya. Aja dana ya, Bang. Sudah salah. Enggak ada? Atau siapa yang mau bantu? Ayat berapa? Ayat berapa, Gus? Ayat Al-Mujadalah ayat 11. Pak Majukan kasih kesempatan yang lain dulu. Izin Gus. Silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Shadaqallahul azim. Saya menerangkan dulu ciri ulama yang warasatul anbiya. Ya, ulama yang baik. Ulama yang luar biasa itu adalah ini yang ditingkatkan derajatnya oleh Allah. Utul ilmah, orang-orang yang diberi ilmu. Itu oleh Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi mereka diberi derajat tinggi di sisi Allah. Siapa mereka? Ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris para nabi. Jadi ini jenis ulama pertama. Ulama yang benar-benar mengamalkan apa yang diucapkan, apa yang diajarkan. Itu ciri pertama dari ulama warasatul anbiya. Orang-orang yang benar-benar mengajarkan kebaikan dengan keteladanan. Itu ulama warasatul anbiya. Yang benar-benar harus diikuti. Bagaimana Nabi? Kesederhanaannya. Ya diikuti persis sudah. Nabi itu bersabda, aku tidak mewariskan dinar dan dirham. Aku mewariskan ilmu dan ajaran atau amal. Nabi itu begitu. Dawuhnya begitu. Nah, kalau ulama menjadi pewaris Nabi, sementara Nabi yang diwariskan apa tadi? Ilmu dan amal. Ilmu dan amal, maka kalau sekarang ternyata ulama kemudian mewarisi sesuatu selain ilmu dan amal, apalagi kemudian harta benda yang berlimpah, berarti gimana tadi Nabi?
ngambil dari siapa? Kan gitu. Maka ulama warasatul anbiya, ulama yang pewaris Nabi, ya mewarisi apa adanya yang diwariskan oleh Nabi. Pertama, itu. Jadi pertama itu adalah menteladani apa, mewarisi apa yang diwarisi oleh Nabi. Wariskan. Yang kedua, melaksanakan atau mencontohkan apa yang diajarkan. Itu ciri kedua. Mencontohkan apa yang diajarkan. Lalu yang ketiga, para ulama warasatul anbiya itu adalah orang-orang yang sangat takut kepada Allah. Sangat takut kepada Allah. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Coba dibuka di surat Al-Fatir ayat 28. Oh. Fatir ayat 28. Ya, yang belum pernah baca artinya saja. Niki Gus, asisten yang baca, yang membaca. Nah. Oh, silakan. Oh, izin Gus. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian pula di antara manusia, makhluk yang bergerak, yang bernyawa, dan hewan-hewan ternak yang ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Nah, sehingga ciri yang ketiga adalah yang dibaca tadi, bahwa di antara hamba-hamba Allah itu yang benar-benar takut kepada Allah itu hanyalah para ulama. Berarti ulama warasatul anbiya yang baik tadi adalah ulama yang benar-benar wirai sekali. Hidupnya hati-hati, penuh perhatian, perhitungan. Ya. Karena mereka adalah contoh dan panutan umat. Itulah. Itu. Jadi kalau yang pertama tadi mencontoh, menteladani apa adanya, bagaimana Rasulullah meneladankan, mewariskan, yang diwariskan oleh Rasulullah adalah la yarithu dinar wala dirham, tidak mewariskan emas maupun perak, tapi mewariskan ilmu, ajaran ini, amal ini. Nah, kalau kemudian pewaris para nabi, ya berarti yang diwariskan itu sudah. Maka sampean menteladani ulama warasatul anbiya yang begitu. Yang kesederhanaannya, yang dakwahnya. Yang kedua adalah mengucapkan apa yang dikatakan. Yang ketiga adalah yakhshal, orang yang yakhshallah, yang takut kepada Allah. Tidak takut kepada siapapun illallah. Dan yang keempat adalah dia benar-benar memberikan itu tadi kepada umat itu tidak minta upah. Coba dibuka di surat Yasin ayat 21. Surat Yasin ayat 21. Surat Yasin ayat 21. Wah, yang sudah ketemu silakan dibuka. Sinten yang belum baca, monggo Bu Yayan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutilah orang yang tidak meminta imbalan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Shadaqallahul adzim. Nah, jadi orang-orang yang mendapat petunjuk yang perlu kita ikuti adalah orang-orang yang tidak
minta upah kepadamu. Sampean coba tah dalam surat Al-Qasas, dalam surat Yunus, Yusuf, dalam surat Toha, banyak dalam surat Nuh itu coba lihat. Semua para nabi itu dalam surat Asy-Syu'ara lihat aja semua kisah-kisah itu. Mesti ada ngomong gini. La as'alukum min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. In ajriya illa ala Allah. Mesti begitu. La as'alukum min ajrin. Aku ini tidak minta upah. Tidak minta imbalan dalam dakwahku ini. Karena apa? In ajriya illa 'ala Allah. Upahku itu dari Allah. Itu hampir selalu mengatakan begitu. Para nabi, para rasul. Adalah para politisi yang dipilih. Loh. Pemilihan kita yang kita jalankan. Ini pas dia trawuran ini ikut ngaji mana ini? Ya. Jadi itu tadi. Maka sampean bisa lihat para nabi, para rasul tidak begitu. Berarti yang mewarisi para nabi, para rasul ya tidak begitu, tidak minta upah. Gitu loh. Kenapa itu penting? Tidak minta upah itu akan menjaga sosok ulama itu dari apa? Dari konsisten untuk tidak terpengaruh. Sekarang bayangkan, kalau misalnya saya terus sering diberi uang atau diberi upah oleh misalnya Pak Sarijo. Setiap kali saya ceramah ke masjidnya dia dikasih 20 juta. Itu misalnya. Kira-kira saya ke Pak Sarijo sungkan nggak? Nanti kalau misalnya Pak Sarijo membuat perbuatan atau melakukan perbuatan yang agak melenceng dikit gitu, saya berani ngasih teguran enggak? Enggak, sungkan. Sungkan. Maka untuk menjaga hal-hal yang seperti itu, ya, tolong Pak majukan, jangan dinyalain dulu mikrofonnya, nanti kalau bertanya saja. Jadi itu konsistensi yang penting. Maka ulama warasatul anbiya seperti itu. Yang kelima tadi. Sehingga banyak lagi nanti ya, ciri-ciri banyak termasuk dalam surat Ali Imran ada. Nah sekarang kita bergeser ke ulama su. Ulama su itu sama. Ulama itu tidak hanya monopoli sebutan untuk orang Islam. Seperti yang kemarin sudah saya sebutkan, bahwa Bani Israel pun ada di dalam Al-Quran disebut ulama'u Bani Israel. Ya, dalam surat apa ayat berapa kemarin? Yo, sudah tak sebutkan kemarin. Apa? Surat apa ayat berapa? 2 hari yang lalu kalau nggak salah. Oh, catatannya lupa. Ulama Bani Israel, Quran loh yang nyebut. Nah, ciri-ciri mereka apa? Ciri-ciri mereka apa ulama Bani Israel atau ulama su itu? Ulama su itu satu di antara cirinya adalah itu. Jadi ada orang-orang Yahudi, coba di misalnya ya, coba buka dalam surat At-Taubah ayat 34. At-Taubah ayat 34. Ya. Itu satu di antara cirinya adalah satu, mereka ini masih suka bermewah-mewah dengan menyimpan emas, perak, harta, dan lain sebagainya, tapi tidak mau mengeluarkan untuk kepentingan agama. Surat At-Taubah ayat 34. Lalu yang kedua, ya, mereka ini membiarkan. Jadi ada perbuatan haram, ada ucapan bohong, ada tradisi memakan yang haram. Mereka ini yang kedua tidak pernah atau tidak berani melarang. Jadi tidak berani nahi mungkar.
mungkin sekedar amar ma'ruf saja. Ya, ngajak sholat, ngajak apa, tapi nahi mungkar tidak berani. Itu dalam surat Al-Ma'idah ayat 63. Ya, karena ini waktunya singkat sehingga saya sebutkan nanti sampean baca sendiri. Jadi dalam Al-Ma'idah ayat 63 mereka tidak berani mengatakan atau melarang umatnya itu dari perbuatan haram, perbuatan mungkar atau kebohongan. Nah itu dari ulama su, dan itu tidak hanya di Islam loh ya, tapi sejak dulu, sejak zaman-zaman para Nabi Rasul terdahulu, ulama itu sudah ada di zaman Nabi Isa, di zaman Nabi Musa. Nah, yang ketiga adalah mereka itu tidak mengamalkan, ya, tidak mengamalkan 3 apa 4 tadi? Mereka hafal Quran, mereka hafal Taurat, mereka sangat ahli Injil, tapi tidak mengamalkan, ya, tidak mengamalkan. Itu bisa sampean buka di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 5. Coba dibuka. Dibaca ini, untuk ini penting. Coba dibaca. Jadi mereka ahli dalam hal ceramah, bahkan mungkin hafal kitab mereka, Taurat, Injilnya, kalau sekarang ya Quran. Tapi tidak mengamalkan, ya mengamalkan yang sebagian kecilnya sajalah. Tapi hal-hal yang berat, yang berlawanan dengan nafsu, yang berlawanan dengan masyarakat, itu tidak diamalkan. Lihat di dalam surat Al-Jumu'ah, ayat 5. Gus. Perumpamaan orang-orang yang perumpamaan Bani tugas mengamalkan Taurat, kemudian tidak mengamalkannya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab tebal tanpa mengerti kandungannya. Sangat buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Nah, sampai di situ disebutkan, gitu kan? Sampai disebutkan seperti himar atau keledai. Di zaman Taurat dan Injil itu sudah banyak ulama Bani Israel yang apal Taurat, ulama Nasrani yang apal Injil, pinter nerangkan. Mungkin kalau sekarang gitu yang ngerti nahwu sorobnya, ngerti fikihnya, semacam-macam lah. Tetapi tidak diamalkan. Mereka hanya pinter ceramah. Nah itu yang dimaksud di dalam surat Al-Jumu'ah itu. Orang-orang ahli kitab yang hanya pandai ngomong, diumpamakan kayak Allah katanya, seperti himar yang membawa kitab-kitab tebal. Keledai. Keledai itu kan simbol binatang paling bodoh. Allah sampai membuat perumpamaan begitu. Kenapa? Karena pada lahirnya mereka enggak bodoh, alim, tetapi ternyata di mata Allah bodoh sekali. Kenapa? Karena tidak mengamalkan apa yang diucapkan. Ya, apa yang diajarkan. Lalu juga ciri selanjutnya, mereka sangat, kalau tadi kan tidak melarang perbuatan mungkar, ya, tidak berani. Nah sekarang ciri yang kelima adalah mereka menyuruh perbuatan baik. Mereka menyuruh perbuatan baik, tapi mereka tidak mengamalkannya. Coba lihat surat Al-Baqarah ayat 44. Temu? Izin Gus. Enggak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri? Padahal kamu membaca kitab Taurat, hendaklah kamu mengerti. Shadaqallahul adzim. Nah, kan
Pas, wes. Itu kepada siapa? Ya kepada ulama Bani Israel. Bahwa ulama su' itu adalah ulama yang itu tadi, dia membaca kitab, menyeru kepada kebaikan. Ta'muruna bil ma'ruf dia. Kan ya, ta'muruna bil birri. Tapi watan sauna anfusakum. Nah itu tidak hanya terjadi di zaman ulama Bani Israel, tetapi juga yang nular. Namanya sifat jelek. Dan seterusnya dulu banyak kalau saya sebutkan ya, termasuk di dalam banyak ayat itu talbisul haqqa bil batil. Mencampur adukkan antara yang hak dan yang batil. Mencampur adukkan. Kemudian yang ciri keenam adalah mereka menyembunyikan isi kitab. Taktumul haqqa. Kalau tadi kan talbisu. Mencampur adukkan antara yang hak dan yang batil. Besoklah insya Allah saya terangkan, karena ini waktunya habis. Maka yang selanjutnya adalah selain talbisul haqqo, itu kemudian taktumul haqqo. Apa? Menyembunyikan. Jadi kalau ada umat begini begitu, dia nggak menerangkan, padahal tahu itu keliru. Tahu itu keliru. Atau tahu itu baik bahkan, tapi tidak menyampaikan. Karena dia, kalau misalnya ada perintah agama, tapi itu berat. Dan kalau itu disampaikan, nanti dia akan dianggap nggak enak ceramahnya. Karena berat, tidak cocok dengan nafsu. Nggak disampaikan. Demikian pula ada yang dilarang agama, tapi dia tahu banyak umat melakukan, maka dia sembunyikan. Itu namanya taktumul haq. Kalau talbisul haqqa tadi, dia mencampur adukkan antara yang hak dan yang batal. Misalnya, larung atau apa, budaya nanam kelapa sapi, kepala sapi di kuburannya mbah siapa, lalu dicampur dengan doa-doa yang diajarkan Rasulullah. Nah ini kan mencampur, itu banyak terjadi. Dan yang terakhir adalah apa? Yashtaru bi ayati thamanan qalilan. Mereka menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Murah berapa? Ya sekali tampil 100 juta, 400 juta, itu murah. Karena apa? Karena itu menjual dolalah dan bilhuda itu. Nah, di sini yang kemudian insya Allah besok kita terangkan lebih lanjut lah. Lalu karena pertanyaannya tadi belum selesai, ya ini apa? Lalu bagaimana Gus sikap kita agar bisa memilih pemimpin yang ulama warasatul anbiya dan menghindari ulama su'? Nanti ada tips-tipsnya. Dan juga ada ayat-ayatnya. Insya Allah bisa kita lanjutkan ya. Sampai jumpa di gelombang yang sama. Ya, insya Allah saya hanya akan berdasar pada ayat-ayat Allah. Karena satu di antara bagaimana pemimpin yang merugikan dan tidak bertanggung jawab, itu juga ada dalam Al-Quran, diterangkan lebih lengkap nanti. Insya Allah bisa saya terangkan. Okay? Sekarang hari Kamis ya, berarti sampai jumpa hari Sabtu ya. Karena besok Jumat kita libur, insya Allah hari Sabtu. Ingatkan lagi, karena saya sudah agak tua. Kadang sering lupa, apalagi kalau bukannya kurang. Ya, saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan hari Sabtu. Besok kita libur, tapi pakai setelah ba'da subuh, baca surat Al-Kahfi ya. Dan Al-Mulk. Semoga Allah menerangi jalan kita, menjaga kita, memampukan kita di dalam Shiratal Mustaqim ini bersama orang-orang yang diridai Allah, bersama ulama warasatul anbiya, bersama perahu yang benar-benar mengantarkan kita sampai ke dalam surga ila akhir hayat Fatimah. Amin. Allahumma shalli wa sallim. Allahumma fir lil mu'minin wal muslimat. Allahumma ahdina fi man atayta wa afina fi ma fa'alta wa lana fi man tabarik lana fi ma atayta. Asyara ma qadait. Fa innaka taqdi wa la yubda 'alaik wa innaka tudillu man awlayta wa yu'izzu man atayta tabaraka rabbana wa ta'ala. Alhamdulillah. Qadaita. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma da'fana al-bala wal waba wal hasina wal jidna syikatan jamku rabbana najina wa dina asfar. Allahumma rfa' darajatana fid dunya Rabbana amanna faktubna ma syahidin wa la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa
ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا ونسكن وتب علينا رب اغفر لي ولأخي ولزوجتي ولذريتنا ولأصحابنا وادخلنا في رحمتك اللهم افتح لنا باب السماء ورحمتك اللهم انزل علينا رحمة بيدك الأمطار وتدرك ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا ونعوذ بك رب العزة عما يصفون سلام الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة